Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu dengan saya Marwan di channel kita. Alhamdulillah, topik yang akan diangkat kali ini terkait dengan pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh karyawan. Nah, sebelum men-share tentang zakat, infak, sodakoh karyawan ini atau JIS disingkatnya, saya ingin sedikit cerita tentang latar belakang saya, kenapa saya sampai ingin men-share ini kepada teman-teman. Jadi bermula pada saya ditetapkan sebagai salah satu pengurus zakat, infak, sodakoh, dibentuk oleh kantor gitu ya, sehingga saya tergerak untuk melakukan bukan research ya, tapi cuma sekedar menggali ilmu yang ada di source di internet. Aku masuk ke situs, ke YouTube gitu ya, untuk dapat mengetahui, mencari sumber-sumber ilmu terkait dengan zakat, infak, dan sodakoh. Tapi kali ini saya fokusnya ke zakat, karena zakat ini hukumnya wajib ya, termasuk rukun Islam. Jadi harusnya setiap muslim itu menghatamkan ilmu tentang zakat. Makanya karena ini wajib bagi setiap muslim, maka saya ingin menyampaikan, karena ini perkara yang wajib setiap muslim gitu ya. Jadi karena itu saya ingin men-share kepada teman-teman. Oke, yang pertama terkait dengan definisi. Definisi ini saya ambil dari basnas.go.id. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi biasanya syaratnya itu ada nisab, batas tertentu dari harta itu, dan juga ada haul. Haul adalah apabila jangka waktunya setelah memenuhi gitu ya. Memenuhi, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Jadi zakat ini peruntukannya hanya sebatas kepada golongan yang berhak menerimanya. Siapa itu? Ada 8 asnaf. Jadi innamas shadaqatul lil fuqara'i, buat orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilin, amil yaitu pengelola zakat, amil. Terus habis itu orang mu'alaf, baru masuk Islam ya, orang mu'alaf ya. Rikob itu apa ya, hamba saya ya, sekarang udah nggak ada hamba saya. Wal gharim, orang yang terlilit utang. Terus orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang berada dalam fisabilillah. Nah itu, jadi khusus untuk 8 golongan itu. Kemudian infak adalah agak pilek ya. Infak ini adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat. Seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi yang membedakan antara infak dan sedekah itu, infak sebenarnya dilakukan dengan harta, materi, sedangkan sedekah bisa dilakukan dengan harta maupun non harta. Sumber dari basnas.co.id. Itu slide pertama. Next. Nah, sekarang fokus ke permasalahan terkait dengan pengelolaan zakat mal.
zakat mal karyawan. Dalilnya saya ambil dari Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak diminta. Kemudian surat At-Taubah 103. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah harta dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi manusia. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lagi Maha mengetahui. Yaitu dalilnya. Satu lagi, Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang beriman, infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi syarat infak itu harus yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Itu kutipan ayatnya, dalil yang saya angkat, dalil naqlinya. Kemudian 2, wujud zakat mal. Jadi semisal emas, perak, tabungan, perkebunan, peternakan dan lain-lain, intinya sesuai dengan yang disyariatkan gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini saya ingin meng-highlight tabungan dan perkebunan, karena yang akan saya bahas itu tabungan ataupun perkebunan yang mirip-mirip dengan karyawan. Kemudian nisab zakat mal, kita bisa lihat untuk emas itu, untuk tabungan atau harta yang tersimpan itu setara atau seharga emas 85 gram. Jadi setara 84,32 juta. Nah, harganya sekitar 992.000 per gram. Ini saya ambil tanggal 30 Maret 2022. Sumbernya dari logammulia.com. Jadi kalau dirupiahkan itu pendapatan atau gaji sebulan itu kita sekitar 7,02 juta. Jadi kalau sudah 0,2 juta itu dikali 12 kira-kira sudah mencapai nisabnya sebesar 84,32 juta. Dengan asumsi harga emasnya 992.000 rupiah per gram. Kalau dikiaskan untuk perkebunan itu ada 5 wasak bahasanya di sini. 5 wasak itu setara dengan 520 kg gitu. Kalau dikiaskan kepada di Indonesia ini kan makanan pokoknya adalah beras, maka kalau 520 gram beras itu setara 6,24 juta. Jadi asumsinya 12.000 harganya per kilogram.
saya ambil dari sumber hargapangan.id, yaitu Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Saya akses tanggal 18 Maret 2022. Oke ya, jadi setiap panen itu kalau lebih dari 6,24 juta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau masih di bawah 6,24 juta itu belum memasuki nisab zakat malnya. Jadi kalau misalnya kita panen, misalkan kalau dikiaskan dengan zakat perkebunan, jadi semisal kita gajian di atas 6,24 juta, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi ini ada sumbernya, tapi nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya. Nah, kemudian haul atau waktu dikeluarkan zakat. Jadi kalau kita mengkiaskan kepada emas atau tabungan, jadi kita gajian gitu ya, kemudian dikiaskan kepada zakat emas atau tabungan, itu bila telah mencapai nisab, yang tadi nisabnya ya, ini nisabnya nih, yang ini 84,32 juta ya, yang ini, atau yang perkebunan tuh senilai 6,24 juta penghasilannya per bulan. Kalau 84,32 juta ini per tahun gitu ya, kalau dibuat satu bulan itu sekitar 7 juta gitu ya. Nah itu setelah mencapai 1 tahun untuk zakat, untuk emas tadi atau penghasilan kita selama setahun itu telah mencapai nisab sebesar 84,32 juta, maka itu wajib dikeluarkan. Nah, bayarnya dapat dicicil setiap bulan karena asumsinya untuk menyegerakan bayar zakat. Tapi wajibnya ketika telah mencapai 1 tahun, maka itu seluruhnya 2,5% dari total pendapatan kita yang sudah terkumpul, sisa dari pendapatan itu, maka itu wajib dikeluarkan karena udah jatuh tempo gitu ya. Jadi ketika mencapai haul itu wajib langsung dilunasi. Nah, kalau untuk zakat dimisalkan sebagai zakat perkebunan, itu terhutangnya jatuh temponya pada saat panen. Jadi ketika panen, hitung-hitungan dapat telah mencapai 6,24 juta, maka langsung dikeluarkan 2,5%. Kemudian ini penerima zakat tadi yang saya sebutkan, dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan: fakir, miskin, budak, orang kelilit utang, orang fisabilillah, orang mu'alaf, orang dalam perjalanan, dan amil, pengurus zakat. Dan bagaimana zakat untuk karyawan? Nah ini kuncinya di sini nih, untuk karyawan ini dapat dikiaskan sebagai zakat perkebunan atau dikeluarkan saat panen. Jadi bisa dua ya, dikiaskan kepada zakat perkebunan saat panen atau menerima penghasilan itu. Maka kalau dikiaskan kepada zakat perkebunan, maka ketika menerima penghasilan itu telah mencapai nisab, yaitu 6,24 juta, dikeluarkan saat penghasilannya dibayarkan. Jadi ketika dapat penghasilan di atas 6,24 juta, wajib dikeluarkan zakat 2,5% dari 6,24 juta. Atau kalau dikiaskan sebagai zakat tabungan atau zakat emas tadi ya, itu dikeluarkan setelah mengendap selama 1 tahun. Kalau telah mencapai nisab 84,32 juta terus udah mengendap selama 1 tahun, itu udah wajib dikeluarkan langsung 100%. Tapi pembayarannya boleh dicicil setiap bulan. Setiap bulan boleh dicicil karena asumsinya menyegerakan bayar zakat. Nah,
Dari mana itu saya dapatkan keterangannya? Yang pertama, untuk yang dikiaskan sebagai zakat perkebunan, saya ambil dari keterangan Ustadz Adi Hidayat. Dalil yang kuat untuk zakat profesi karyawan dikiaskan kepada zakat pertanian. Kita bisa klik ya di sini. Nah, ini sumbernya dari YouTube. Menggali ilmu secara singkat dari YouTube. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk kepada yang ini. Teman-teman bisa searching di YouTube ya. Ini intinya ya. Dalilnya Al-Baqarah 260. Pelan-pelan. Kita dengerin sebentar. Lihat kaidah umum ya. Sekali lagi, lihat kaidah umum. Dalilnya ada. Abu Daud nomor hadis 618. Dan dicontohkan saat bertakbir yang diucapkan apa? Allah menyerupakan zakat profesi dengan pertanian dan perkebunan. Mana yang paling tepat? Nanti kita uji di situ. Kan dulu. Karena itu para ulama kemudian jadi menyandingkan dalil zakat profesi tentang cara mengeluarkannya dengan zakat pertanian dan perkebunan. Quran surah Al-An'am ayat 141. Bukan dengan emas, bukan dengan emas. Karena nanti dalam bahasannya ada yang menyerupakan zakat profesi dengan emas, ada yang menyerupakan zakat profesi dengan pertanian dan perkebunan. Mana yang paling tepat? Nanti kita uji di situ. Wa tuhaqqaqu yawma hasadi, lihat ujung ayatnya. Di situ kan tentang pertanian ya, disebutkan segala penghasilan perkebunan macam-macam. Di ujung ayatnya wa tuhaqqaqu yawma hasadi, keluarkan hak zakatnya pada saat dia dipanen. Saat dia dipanen. Tadi kan kita tanam rans, tanam umbi-umbian macam-macam. Kan zakat yang dikeluarkan saat panennya ditimbang keluarkan. Nah, panen ini kalau dalam profesi saat menerima gajinya, pendapatannya, itu saat panen. Awal bulan, ada yang di akhir bulan, itu saat panennya. Begitu hasil pekerjaan mendapatkan hasil, dapatkan itu saat itu dikeluarkan zakat profesinya. Kita teruskan dulu, pelan-pelan. Nah, ini teman-teman mungkin saya langsung skip aja ya, cepet-cepet. Ini bisa baik, bisa tidak. Saya harap teman-teman bisa nonton sampai habis ya. Saja berarti harus berjumlah 42 juta dulu, 42 juta 500 ribu. Artinya kalau pendapatan penghasilan seseorang di bawah 4 juta 500 keluar zakat, tidak begitu, tidak berlaku di saat ini. Sekitar 4 juta 200 ribu lah kalau standar. Harga berasnya sekitaran 8.500. Jadi kalau mengkiaskan. Nah, ini saya ambil dari sini nih. Bila tiba masa panen. Intinya 5 wasak intinya. Kalau dianalogikan pada emas 85 gram, kalau dianalogikan pada zakat pertanian itu sebesar 5 wasak, sekitar 520 kg bersih. Oke, itu dan kepada dengan hukum zakat pertanian dan perkebunan. Oke, bukan dengan emas. Mungkin nanti teman-teman nonton ya. Karena emas itu analoginya kepada slide ya. Sudah ada analoginya. Jadi nah, balik lagi ke slide. Kemudian yang kedua saya ambil dari keterangan dari Ustadz Ami Nurbait dan juga Basnas yang diterapkan oleh Basnas. Ini zakat penghasilan bulanan mengarah seperti ke zakat tabungan. Ini ada dari zakat penghasilan dari Ustadz Ami Nurbait. Saya sertakan linknya di sini. Nah, ini kita klik nih. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Mas. Nah, ini teman-teman bisa mempelajari lebih dalam di YouTube ANB channel, kan ada zakat penghasilan Ustadz Ami Nurbait STBA.
bisa kita pastikan yang awalnya dari angka 40 ekor mungkin tambah ya. Anggaplah misalnya beranak ada sekitar 20, sehingga 80 juta. Baik. Nah, intinya teman-teman bisa mempelajari dari Ustadz Amin Nurbait juga. Alhamdulillah Ustadz Amin Nurbait juga menjelaskan secara detail terkait dengan zakat penghasilan. Nanti teman-teman tolong pelajari sendiri ya di YouTube-nya untuk lebih dalam gitu. Saya skip aja. Kemudian next slide. Nah, sekarang saya mau contohkan simulasi perhitungan zakatnya nih. Kalau pertama dikiaskan dengan zakat perkebunan, nanti yang kedua dikiaskan sebagai zakat tabungan. Misal si Asep penghasilannya 10 juta per bulan, perusahaan memotong 2,5% dari penghasilan, sekitar 250.000. Pengeluaran si Asep tiap bulan 5 juta. Asep memiliki tabungan 100 juta. Gimana hitung zakatnya? Jawab. 1. Apabila penghasilan dari perusahaan dikiaskan sebagai zakat perkebunan atau saat panen, maka yang pertama nih, nisab zakat perkebunannya kan 6,24 juta pada setiap panen. Seperti tadi yang udah dijelaskan sebelumnya kan. Maka penghasilan bersih sebesar yang 10 juta yang diterima Asep setiap bulan itu kan dikurangi dulu dengan pengeluarannya. Jadi pengeluaran kebutuhan hidupnya itu ternyata 5 juta per bulan. Sisa 5 juta. Berarti kalau cuma 5 juta itu kurang dari 6,24 juta. Artinya Asep belum wajib bayar zakat. Itu yang case-nya kalau seperti itu ya. Nah, tetapi Asep kena zakat tabungan. Kenapa? Karena tabungannya kan ada 100 juta. Terus sisa dari penghasilannya dia itu kan 5 juta. Nah, 5 juta itu dikali 12 kan, setahun gitu ya. Nah, 60 juta tuh tambahannya tuh. 5 juta yang disisihkan setiap bulan menjadi 160 juta. Nah, ini kena nih karena sudah lewat dari 85 gram emas harganya. Maka dia kena 2,5%. Jadi udah lebih dari yang ini nih. Nisabnya yang 84,32 juta. Nah, ini nih. Zakat emas nih 85 gram ya, 84,32 juta. Nah, maka Asep keluarkan zakatnya 4 juta. C. Si Asep telah membayar zakat. Kalau misalnya si Asep telah membayar zakat nyicil ya, 250.000 kali 12, 3 juta tuh. Maka di air haul si Asep kurang bayar 1 juta. Misalnya nih, si Asep telah dipotong 2,5% oleh perusahaan kan 250.000 nih. Kan selama 12 bulan kan 3 juta nih. Maka di akhir haul si Asep kurang bayar 1 juta. Jadi langsung wajib melunasi 1 juta. Jadi harus bisa ngitung sendiri ya karyawan ya. Jadi karena ini wajib ain, fardu ain, maka harusnya setiap muslim, teman-teman semua yang muslim itu wajib tahu ilmu tentang zakat gitu. Jadi kalau dia dikiaskan ke zakat perkebunan, dia nggak wajib bayar pajak, tapi kenanya di zakat tabungan. Nah, kalau dikiaskan ke zakat tabungan, berapa? Sebesar 4 juta. Kalau perusahaan telah motong 3 juta, maka si Asep kurang bayar 1 juta. Itu case yang pertama. Yang kedua, apabila itu jawaban pertama.
Yang kedua sekarang, apabila penghasilan dari perusahaan dikiaskan sebagai zakat tabungan. Jadi total sisa tabungan Asep di akhir tahun itu kan ada 160 juta. Karena tabungannya tadi 100 tambah 60 tambahan yang disisihkan setiap bulan. Jadi 160 juta langsung dikali 2,5%, sama juga hasilnya 4 juta. Karena si Asep telah membayar zakat 250.000 kali 12 bulan 3 juta, maka di akhir haul, misalnya kita ngitung nih dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka di Ramadan berikutnya Asep telah terhutang zakatnya sebesar 1 juta. Itu ya. Karena ini udah selesai nih. Nah, karena ini udah selesai, saya harap teman-teman bisa menggali lebih dalam sehingga bisa mengamalkan syariat kewajiban zakat, karena ini fardu ain, wajib bagi setiap muslim secara pribadi, maka harus mengetahui ilmunya sehingga terbebas dari kewajiban, terbebas dari pelanggaran terhadap syariat gitu ya. Karena menurut yang saya ketahui itu zalim zakat itu ada 3 ya, zalim zakat ya. Kemarin saya lihat dari Buya Yahya ya. Zalim zakat ada 3. Yang pertama adalah orang yang wajib keluar zakat tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat tapi dia menerima zakat. Jadi yang pertama, saya ulangi, orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi dia nggak keluarkan, zalim 1. Zalim kedua, dia wajib menerima zakat, dia tidak berhak menerima zakat tapi dia menerima zakat. Ini zalim yang kedua. Yang ketiga adalah amil yang ngambil zakat dari orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat, ataupun dia menyalurkan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat tapi dia salurkan kepada orang yang tidak menerima zakat. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan syariatnya sesuai dengan ketentuannya. Silakan teman-teman bisa mengambil contoh dari mengambil kias dari zakat perkebunanmu. Silahkan. Kalau dari zakat tabungan juga silahkan. Semuanya ada dalil-dalilnya. Yang tidak benar adalah orang yang tidak mau tahu tentang zakat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itu dari saya kali ini. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.